Di era peperangan modern, ancaman tak lagi datang dari darat. Hari ini, bahaya bisa datang dari langit dalam bentuk jet siluman, drone bersenjata, hingga rudal balistik. Lalu, apakah Indonesia siap? Bagaimana kita melindungi 17.000 pulau dan langit di atasnya? Inilah simulasi kekuatan pertahanan udara Indonesia 2030, sistem berlapis yang dibangun untuk menjaga kedaulatan dari Sabang sampai Merauke. Di garis paling depan, Indonesia mengandalkan pertahanan udara jarak pendek atau SORAD. Tugasnya menjatuhkan ancaman yang datang rendah seperti drone, helikopter, dan pesawat ringan. Sistem utama, Oerlikon Skyshot, meriam 35 mm otomatis buatan Swiss. Starstreak HVM, rudal ultra cepat buatan Inggris. KW-3 dan Mistral, rudal Manpats yang dibawa prajurit Arhanud. Target 2030, setiap Kodam punya unit SORAD yang modern dan mobile. Dengan begitu, langit di atas markas dan kota strategis tak akan kosong dari perlindungan. Tingkat berikutnya, sistem rudal pertahanan udara jarak menengah. Ini adalah pagar udara yang bisa menghadang jet tempur atau rudal jelajah pada jarak puluhan kilometer. Kandidat sistem, NASAMS, Norwegia, terintegrasi radar multi-layer dan menembakkan rudal M120 AMRAAM, terbukti dalam NATO. VL Mika NG, Prancis, versi terbaru dari Mika, diluncurkan vertikal dari kendaraan, mampu menghadang pesawat dan rudal pada jarak lebih dari 40 km. Fleksibel dan cocok untuk perlindungan pangkalan. Buk M3, Rusia, masih jadi opsi cadangan jika kerjasama militer dengan Rusia kembali terbuka. Prioritas pengamanan. Pangkalan militer utama seperti Natuna, Biak, Kupang, dan zona strategis seperti Alki 1-3, jalur udara dan laut yang krusial bagi ekonomi dan pertahanan nasional. Bayangkan skenario terburuk, rudal balistik diluncurkan dari jarak ribuan kilometer. Dalam hitungan menit, ia melesat menuju wilayah Indonesia, membawa ancaman kehancuran. Untuk menghadang serangan semacam ini, Indonesia butuh perisai udara strategis. Sebuah sistem rudal jarak jauh yang mampu menghancurkan target bahkan sebelum mereka mencapai atmosfer Nusantara. TAT Terminal High Altitude Area Defense, AS, jangkauan rudal, hingga 200 km, ketinggian intersepsi, 40-150 km eksoatmosfer, ideal untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer bumi. S-400 Triumph, Rusia, jangkauan rudal, hingga 400 km rudal 40N6E, ketinggian intersepsi, hingga 30-35 km. Untuk tahun 2030, S-400 Triumph, Rusia, menjadi kandidat paling kuat. Karena selain performanya terbukti di Uni Eropa dan dunia, tetapi resiko ancaman sanksi CATSA harus dihadapi. Tujuannya jelas melindungi langit di atas Jakarta, Surabaya, IKN dan Natuna, dan pusat-pusat strategis, dari ancaman rudal berkecepatan tinggi. Pertahanan udara tak akan pernah lengkap tanpa penguasa langit. Rudal bisa menghantam dari jauh, radar bisa mendeteksi dari kejauhan, tapi saat musuh benar-benar menembus pagar pertahanan, hanya satu yang bisa mengejarnya. Jet Tempur Indonesia, Inventaris Udara 2030, 42 Rafale, Prancis, jet tempur multirole generasi 4.5 buatan Dassault Aviation, lincah, mematikan, dan bisa menyerang target udara maupun darat dalam satu misi, dilengkapi radar AESA, rudal meteor, dan sistem peperangan elektronik canggih. Jet ini akan menjadi tulang punggung baru TNI AU. 24 F-15EX Eagle II, Amerika Serikat, jet tempur berat berkecepatan tinggi dengan daya angkut luar biasa, dirancang untuk dominasi udara, cocok untuk misi superioritas dan pertahanan strategis. Dengan jangkauan dan daya tahan lebih jauh, F-15EX bisa menjadi penangkal di garis luar. 24 F-16 Viper, upgrade, versi modern dari F-16CD yang sudah dimiliki Indonesia, diperkuat radar AESA, avionik baru, dan sistem persenjataan terkini. KF-21 Boramae, Korea Selatan jet generasi 4.5 plus hasil kolaborasi Indonesia dan Korea. Memiliki desain siluman, radar AESA, dan teknologi masa depan. Targetnya, mulai bertugas menjelang 2030 dan jadi fondasi menuju kemandirian jet tempur nasional.
Dengan 4 tipe jet berbeda, Indonesia sedang membangun armada udara paling seimbang di Asia Tenggara. Mereka adalah penjaga terakhir yang akan mengejar ancaman apapun, dari radar hingga horizon. Langit tak hanya perlu dijaga, langit harus dikuasai. Radar GCI 3D, deteksi jet dan rudal dalam radius ratusan kilometer. Radar pasif anti-stealth dalam tahap kerjasama riset. Komando terpadu, Kohanutnas, Kogab Wilhan, TNI AU, Arhanud. Tak hanya itu, teknologi AI mulai diterapkan untuk mendeteksi pola serangan, dan cyber defense dibentuk untuk melindungi sistem radar dan senjata dari peretasan. 2030 bukan hanya tentang rudal atau radar. Ini tentang kedaulatan, tentang harga diri bangsa yang tak boleh diinjak. Indonesia tak akan biarkan langitnya terbuka bagi musuh. Dengan sistem berlapis, jet tempur modern, dan radar pintar, kita siaga, dan kita siap. Langit Indonesia akan selalu milik Indonesia. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so discreet.